syukur kami, hati kami, untuk menerima segala kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima, dan menaikkan setiap pujian dan syukur kami kepadamu Tuhan. Pimpin setiap ibadah kami dari awal hingga akhirnya ibadah ini, biarlah itu semua tetap dalam kuasa Tuhan dan tetap dalam pimpinan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Dia saat bersama di setiap musim. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih bersamamu Bapa. Ku lewati semua Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Kau ada bersamaku di setiap musim. Tak pernah kau tinggalkan sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih bersama Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bersamamu Bapa.
Sebab aku kekuatan ajaib dalam hidupku. Sungguh kau mulia, sungguh kau Allah yang tinggi, Allah yang disembah. Kau dinaikkan ucapan syukur hanya pada Yesus. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hanya pada Tuhan kami hanya juru selamat dan hidup. Allah yang bertata, Kau Raja Mulia, sungguh Kau Allah yang besar, Allah yang bertata di atas pujian. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Kami tinggikan Kau, Tuhan Allah yang baik. Sungguh terang baik dalam hidupnya. Bahwasanya selamanya kasih setia Tuhan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Terpujilah nama Tuhan. Engkau Allah yang besar, Allah yang bertata. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Terpujilah nama Tuhan. Keselamatanku terpujilah Kau Allah, sebab Kau besar, sebab Kau mulia, sebab Kau yang tinggikan. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Kau Allah yang mulia, Allah yang berkuasa di atas segala. Kau Allah apa? Kau Allah yang besar, berkuasa dalam hidup kami. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Bersamamu Bapa, ku lewat semua
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua pertengahan dunia, Engkau yang berindah, memberi anugerah besar berlimpah, anugerah besar, anugerah besar berlimpah, Haleluya. Semuanya tetap bersemangat untuk memuji Tuhan saat pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Kita mengenai rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan kita bagi hatiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalan, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan-Mu, bukan terbaik tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, firman-Mu tegar menopang, ku kan lepas dalam-Mu Tuhan. Firman Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalan, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan, bukan terbaik tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, firman-Mu tegar menopang, ku kan lepas dalam-Mu Tuhan. Bukan terbaik tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, firman-Mu tegar menopang, bukan lepas di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbaik tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan, firman-Mu tegar menopang, bukan lepas di dalam-Mu
di dalam Tuhan. Haleluya. So, kita yakin dan percaya firman Tuhan itu telah menopang dalam kehidupan kita, telah di saat kita berpegang teduh pada janji Tuhan, kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Haleluya. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita dan menjadi rema dalam kemanakah aku pergi menjauhi rohnya suci kau sahabat. Kau bahkan selalu bisa mulia dan berharga yang kau pikirkan tak tersedia. Sungguh indah menjauhi rohnya suci sahabat. Kau dekat bahkan bisa membalas mulia dan berharga besar pengorbanan bagiku lalu dalam yang kau pikirkan tak terselesaikan. Sungguh indah kesaksian Tuhan, sungguh
Shalom. Shalom. Apa suara saya semua dapat mendengar? Kedengaran, Pak. Dengar, Pak. Kedengaran. Ya, jadi sudah dengar, sudah pastikan bisa semua mendengar. Amin. Siap, Pak. Siap. Mari kita bersama-sama merendahkan hati sebelum masuk dalam renungan kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala kemurahan, kasih setiamu, penyertaan, pertolongan, pemeliharaanmu Bapa. Sepanjang tidur kami hingga pagi ini Bapa, kami boleh bangun dalam tubuh yang sehat, kuat dan Tuhan berkati. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan, itu semua karena rahmat anugerah-Mu Tuhan. Dan itulah sebabnya kami tak jemu-jemu mengucap syukur dan terima kasih. Karena Tuhan terlalu baik dalam setiap kehidupan kami hingga saat detik pagi yang indah ini Tuhan. Itu semua karena perkenanan Tuhan. Kami boleh berhimpun, kami boleh bersekutu walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami sehati, sepikir di dalam Tuhan Yesus. Untuk memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan. Dan kami percaya lewat pujian, lewat penyembahan kami. Tuhan ada, Tuhan hadir dalam setiap hati dan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk menolong, untuk menopang dan membela. Bahkan memberkati kami semua Tuhan. Untuk itu Tuhan, jamah setiap hati kami saat pagi yang indah ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, jamah hati kami, urapi kami Tuhan. Suci kuduskan Tuhan kami. Sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami semua sudah berada di dalam kekudusan Tuhan. Kasih kami semua boleh mengerti, kami semua boleh memahami akan kebenaran firman Tuhan. Itu Tuhan sekali lagi. Suci kuduskan hati, jiwa, pikiran, roh, bahkan tubuh kami Bapa. Untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami.
baik yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, sehingga pagi yang indah ini Tuhan kami sungguh layak datang di hadapan hadirat Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu lewat kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan urapi hamba, berkati hamba Tuhan. Yang Kau utus pagi hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, maka biarlah firman ini Tuhan sungguh meneguhkan iman percaya kami, setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Salam. Selamat pagi semua. Tuhan Yesus memberkati. Minta maaf karena tadi ada kesalahan teknik, ya harap maklum. Sehingga saat ini kita boleh mengikuti ibadah kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur di mana sampai hari ini kita masih boleh diberi kesempatan Tuhan untuk boleh ada sebagaimana ada, boleh hidup, boleh beraktivitas, boleh sehat. Itu semua benar-benar karena kasih setia Tuhan. Karena apa? Karena kita melihat seluruh dunia saat ini, Bapak Ibu semua ketakutan, semua cemas, semua khawatir, bahkan panik, Bapak Ibu sekalian, untuk melihat situasi kondisi virus yang begitu menakutkan. Tapi sekali lagi puji Tuhan bagi kita semua atas pemeliharaan Tuhan hingga saat detik pagi yang indah ini Tuhan. Memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Supaya iman kita semakin hari semakin bertumbuh dan semakin teguh di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Untuk itu hari ini, mari kita buka hati kita sungguh-sungguh. Kita fokus, kita konsentrasi sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan ini sungguh boleh meneguhkan, menguatkan iman percaya kita. Sehingga kita diberi kemampuan untuk menjalani hidup ini. Untuk melewati setiap persoalan masalah hidup kita. Oleh karena kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang harus kita sadari atau harus kita pahami, ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, berarti manusia berada di dalam kuasa kegelapan. Berarti manusia saat itu berada di dalam kuasa kegelapan. Karena apa? Karena manusia saat itu lebih mendengarkan rayuan iblis daripada menuruti apa yang Tuhan larang. Sehingga manusia berada di dalam kuasa kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan. Karena manusia saat itu berada di dalam kuasa kegelapan, maka Tuhan ingin supaya kita keluar, supaya kita bebas, supaya kita merdeka dari dosa yang sudah kita alami. Karena saat itu semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah sebabnya, karena kasih karunia Allah,
memanggil semua manusia ciptaannya untuk kembali kepada Allah. Ya mungkin kita bertanya bagaimana caranya Allah memanggil manusia kembali kepada Dia, kembali kepada Allah. Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil manusia dengan cara penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. Itulah cara atau itulah karya Allah memanggil kembali manusia yang telah jatuh ke dalam dosa untuk kembali kepada Allah. Yaitu penebusan Yesus di atas kayu salib. Oleh karena penebusan Yesus di atas kayu salib, maka kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Kita boleh bersekutu, kita boleh berhubungan intim kembali dengan Allah. Dengan perdamaian yang dilaksanakan, yang dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan makna daripada firman Tuhan ini, bahwa tanpa penebusan Yesus di atas kayu salib, maka karena dosa itu, maka manusia akan mati, terbuang, dan dicampakkan ke dalam api neraka, kebinasaan yang kekal. Tapi oleh karena kasih karunia Allah memanggil kita, sehingga kita boleh berharga di mata Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita ini bukan manusia sembarangan, saudara-saudara. Kita ini manusia yang luar biasa. Kita ini adalah manusia yang dipilih Tuhan. Firman Tuhan katakan banyak yang terpanggil, tapi hanya sedikit yang terpilih, termasuk saudara dan saya yang terpilih. Jadi hari ini kita patut bersyukur, karena kita adalah manusia-manusia yang terpilih dan sudah ditetapkan oleh Allah menjadi anak-anak Allah dan pewaris kerajaan Allah itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang sama-sama dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya kita harus menerima panggilan Allah. Kita harus membuka hati kita menerima Dia sungguh-sungguh, yaitu Yesus. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Maka apa saja yang kita minta, kita akan menerima. Itu kata firman Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan yang sudah ditetapkan menjadi anak dan pewaris kerajaan Allah. Untuk itu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang sama-sama dikasihi Yesus, yang mana harusnya kita mati terbuang, yang mati dicampakkan ke dalam lautan api neraka yang kekal, tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, maka kita dibenarkan, kita dimerdekakan dari dosa, sehingga kita menjadi benar dan berharga di mata Tuhan. Kita ini berharga, Bapak, Ibu, sekalian. Sangat berharga di mata Tuhan. Untuk itu, mari kita hargai atas pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Untuk memerdekakan kita sehingga kita dibenarkan di mata Tuhan. Mari kita jangan sia-siakan. Yang pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu besar, yang begitu mahal, darahnya tertumpah untuk kita semua. Kita termasuk beruntung, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena panggilan Tuhan itu tidak semua mau. Karena panggilan Tuhan itu tidak semua menerima.
Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, Bapak Ibu Saudara. Tidak semua menerima. Banyak yang menolak. Tapi hari ini saya mau sampaikan kita boleh berbahagia. Karena kita ini termasuk orang-orang yang menerima panggilan Allah itu. Menjadi anak-anak Allah. Menjadi pewaris kerajaan Allah itu sendiri. Yang Tuhan sudah janjikan bagi kita. Karena lewat penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita diperdamaikan kembali oleh Allah Bapa kita di sorga. Sehingga kita layak dan kita berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Allah memanggil kita. Tapi tidak semua menerima. Di sana ada masalah. Persoalannya banyak yang tidak menerima panggilan Allah itu sendiri. Tapi saudara dan saya, kita adalah orang-orang setia untuk menerima panggilan Allah tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita baca renungan kita di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-11. Saya ulangi, Yohanes 1 ayatnya yang ke-11. Yaitu Yesus datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Ini bukti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bahwa tidak semua orang menerima panggilan Allah. Bahkan Yesus sendiri datang kepada orang milik kepunyaannya sendiri. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak mau menerima dia. Tapi sekali lagi saya mau katakan kita boleh bersyukur. Karena kita ini anak-anak Allah. Pewaris daripada kerajaan Allah. Karena kita menerima, kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Untuk itu, sekali lagi, mari kita jaga. Mari kita pelihara. Dalam setiap langkah kehidupan kita atas kasih karunia Allah ini yang telah diberikan kepada kita. Karena tidak ada lagi orang yang mau berkorban untuk menebus segala dosa dan kesalahan manusia. Nah, kita percaya firman Tuhan katakan bahwa di kolong langit, di muka bumi tidak ada nama yang berkuasa, hanya nama Yesus. Itulah sebabnya sekali lagi dan sekali lagi mari kita pelihara. Mari kita jaga kasih karunia Allah yang begitu besar yang telah diberikan kepada kita. Sehingga kita dimerdekakan, sehingga kita dibenarkan. Sehingga kebenaran dari Allah itu menuntun kita kepada kekudusan hidup. Dan kekudusan hidup itu membawa kita kepada kerajaan Allah itu sendiri. Karena kita tahu, hanya orang kudus, hanya orang yang suci, hanya orang yang tidak bercacat dan tidak bercela yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Untuk itu sekali lagi mari kita jaga, mari kita pelihara kasih karunia Allah yang begitu besar. Yang begitu berharga bagi kita. Jangan sampai itu terlepas. Jangan sampai itu menjauh daripada kita. Tapi biarlah itu menjadi karakter kehidupan kita. Menjadi tabiat hidup kita. Mari kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu yang menjadi karakter hidup kita. Karena kita ini adalah anak-anak Allah. Kalau kita mengakui bahwa kita ini anak Allah, pilihan Tuhan, maka kita harus bisa menjaga hidup ini, saudara-saudara. Kita harus mampu memelihara, kita harus bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini adalah suratan Kristus yang tertulis, yang bisa dibaca oleh semua orang lewat tutur kata
perbuatan kita, apapun itu yang kita lakukan, itu biarlah semuanya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan menjadi batu sandungan, jangan menjadi duri di dalam daging. Tetapi hendaknya hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita orang percaya. Kita tetap setia sampai akhir hidup kita dalam pengiringan kita. Kita tidak tahu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan akan datang kapan. Tapi kalau kita melihat fenomena alam saat ini, seluruh dunia, sekarang ini masa-masa penggenapan daripada kebenaran firman Tuhan. Ini sudah penyakit sampar sudah seluruh dunia. Membuat manusia tidak tenang, membuat orang gelisah, takut, bahkan panik. Bahkan ada yang bunuh diri. Tetapi bagi kita orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan adalah penjaga kita. Tuhan Yesus adalah yang menyelamatkan jiwa kita. Itu yang harus kita pegang teguh. Bahwa kuasa Yesus tidak pernah berubah dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mujizat Tuhan masih terjadi. Dan nyata dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus datang kepada orang-orang miliknya sendiri, tapi dia ditolak. Itu membuktikan bahwa panggilan Tuhan bagi semua orang, bukan banyak, tapi semua orang dipanggil Tuhan. Tapi tidak semua orang menerima panggilan Tuhan itu. Banyak yang menolak. Karena memang harus itu terjadi. Karena tempatnya pun juga memang Tuhan sudah sediakan. Di balik kematian ada dua tempat kekekalan yang Tuhan sediakan. Yaitu surga dan neraka. Itu pilihan, karena hidup itu pilihan. Kita mau pilih mana? Bebas. Tuhan sendiri pun tidak pernah memaksakan kita. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Tidak. Tapi kita diberi akal budi, hikmat, untuk memilih. Itulah sebabnya kita diberi pedoman. Kita beri pegangan hidup, yaitu firman Tuhan yang ada sama kita semua. Karena iman bertumbuh oleh pendengaran firman Kristus. Semakin sering kita mendengarkan firman Allah, semakin sering kita membaca firman Allah, maka iman kita akan semakin bertumbuh. Kita akan semakin dewasa di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan semakin kuat, kita akan semakin teguh iman percaya kita. Tidak akan mudah lagi terombang-ambing, tidak akan mudah dipengaruhi dengan apapun. Dengan segala pernak-pernik dunia ini, Tuhan, saudara-saudara, tidak akan terpengaruh lagi. Ini penting. Karena inilah pedoman hidup kita. Inilah kemudi hidup kita. Yaitu firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, saudara-saudara, kita akan menjadi liar. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya kalau hanya cerdik saja, saudara-saudara, tidak tulus, kita akan bisa menipu. Kita bisa jahat karena kecerdikan. Tapi kalau karena tulus, kita akan takut sama Tuhan. Tetapi kalau kita hanya tulus dan tidak terjik, hanya tulus dan tidak terjik, tidak cerdik, tidak pintar, kita akan juga mudah dibodohi orang, ditipu orang. Orang akan bisa juga semena-mena kalau kita hanya tulus. Jadi kita firman Tuhan katakan kita harus cerdik dan tulus. Karena kalau hanya cerdik kita akan bisa menipu orang, kita akan bisa berbuat jahat. Tetapi karena ada ketulusan, maka kita akan takut akan Tuhan. Pasti tidak akan kita lakukan yang namanya kejahatan. Firman Tuhan katakan, tinggalkan yang jahat, lakukan yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus datang
kepada kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya menolak, saudara, tidak menerima. Tapi kita selalu membuka kedua belah tangan kita untuk menerima, untuk percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, satu-satunya. Kita lihat di dalam ayat 11, bertentangan dengan ayatnya yang ke-12. Kita baca Yohanes 1, ayatnya yang ke-12. Tegas dan dijelaskan di sana bahwa semua yang menerima diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Jadi siapa yang percaya Yesus diberi kuasa, bahkan dijadikan anak-anak Allah. Untuk itu sekali lagi, mari kita buka hati. Jangan setengah-setengah. Tapi mari kita buka hati sungguh-sungguh. Dengan segenap hati kita, jiwa kita, akal budi kita, dan dengan segenap kekuatan kita. Maka kita akan diberi kuasa. Kita akan dijadikan anak-anak Allah. Bukan sampai di situ saja. Bahkan kita menjadi pewaris daripada kerajaan Allah itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus. Kita harus percaya Yesus. Karena tidak ada nama lain yang berkuasa, hanya nama Yesus. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, banyak yang dipanggil, bahkan semua yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Yaitu di dalam Matius 22 ayatnya yang ke-14. Termasuk saudara dan saya yang terpilih, yang sudah ditetapkan menjadi anak-anak Allah dan pewaris kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena Allah itu sungguh baik dan teramat baik terhadap kita orang percaya. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 jelas tegas dikatakan bahwa begitu besar, karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini. Luar biasa. Kasih Allah itu tidak bisa kita bayangkan. Kasih Allah itu begitu besar. Kasih Allah itu begitu dahsyat, luar biasa. Sehingga dia mau memberikan anaknya yang tunggal. Untuk menyelamatkan dunia, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh indah janji Tuhan. Sungguh indah Bapak Saudara. Begitu besar kasih Allah. Begitu dahsyat, begitu luar biasanya kasih Allah itu saudara-saudara. Tidak ada bandingannya. Kasih agape, kasih yang sempurna daripada Allah bagi dunia, bagi saudara dan saya hingga saat detik ini. Tidak diberikan umur panjang, kesehatan, damai sejahtera, sukacita. Karena Allah itu sumber dari segala sumber. Sumber segala berkat, sumber segala kekuatan, kesehatan. Umur panjang, damai sejahtera, sukacita. Menjadi bagian kita orang percaya yang tetap setia sampai akhir hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jelas tadi di atas di dalam Yohanes 1 ayat 12 bahwa orang yang percaya Allah di dalam nama Yesus Kristus dibebaskan dari dosa-dosa, dimerdekakan dari dosa,
diberikan kuasa, bahkan dijadikan anak-anak Allah, jadi pewaris kerajaan Allah. Luar biasa. Kita percaya Allah di dalam Kristus Yesus, yang adalah kasih karunia Allah yang luar biasa. Tidak ada taranya, tidak ada bandingannya Bapak Ibu Saudara. Yesus namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita menjadi anak Allah, atau kalau kita merasa anak Allah, atau umat pilihan Tuhan, maka hidup kita pun mesti harus sama seperti Kristus telah hidup. Tidak boleh menyimpang dari itu. Kita harus hidup sama seperti Yesus telah hidup. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, hidupku bukan lagi aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya apa? Artinya kita juga hidup harus sama seperti Kristus hidup. Setia, taat kepada Bapa di sorga, sampai mati di atas kayu salib. Tetap setia, tetap taat, melaksanakan perintah dan kehendak Bapa di sorga. Demikian pun kita. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Yesus, anak-anak Allah, maka kita harus tetap setia juga sampai akhir hidup kita. Dalam pengiringan kita, dalam mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kita, yaitu untuk bersaksi ke seluruh dunia, sampai ujung bumi. Kita harus menceritakan, menyaksikan, mensiarkan itu kebenaran firman Tuhan, yaitu Injil. Jelas di dalam Matius 28, bahwa hendaklah kamu jadikan semua manusia menjadi muridku sampai ke ujung bumi. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Jadi kita untuk bersaksi, kita untuk menyiarkan, memberitakan firman Allah, jangan takut. Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi kita tidak perlu takut dan khawatir. Kalaupun ada masalah yang terjadi, saudara-saudara, itu semua oleh karena kehendak Tuhan sudah. Kalaupun kita mati dan mati di dalam Tuhan, itu suatu kebahagiaan. Kata firman Tuhan di dalam Wahyu 14 ayat 13. Bahwa berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Karena sudah tidak berjeri lelah. Dan segala perbuatannya mengikuti. Untuk itu mari kita berbuat baik, saudara-saudara. Tinggalkan yang jahat, lakukan yang baik. Karena segala perbuatan kita akan mengikuti kita, akan dipertanggungjawabkan pada akhir zaman nanti. Pada ketika penghakiman terjadi. Tahta penghakiman, tahta putih itu pasti terjadi. Dan segala perbuatan kita itu kita akan pertanggungjawabkan semua di hadapan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hidup kita harus sama seperti Kristus hidup. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Saya ulangi, 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, ini saya sudah sampaikan di atas tadi. Ini ayatnya. Itu 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6. Bahwa siapa yang mengaku di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia, maka dia harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Harus hidup benar. Harus hidup kudus, hidup suci. Tidak bercacat, tidak bercelah, Bapak Ibu Saudara. Itu yang harus kita pertahankan dalam hidup ini.
Nanti besok berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa, bertobat. Tidak seperti itu. Tapi kita harus benar-benar tetap menjaga kesucian, kekudusan yang sudah kita peroleh daripada Allah Bapa kita di sorga, di dalam Kristus Yesus yang telah berkarya luar biasa di atas kayu salib untuk menebus dan memerdekakan kita dari dosa kita, sehingga hidup kita menjadi benar di mata Tuhan dan berharga. Kita ini berharga, sangat berharga di mata Tuhan, Bapak Ibu. Percayalah, kita ini orang pilihan Tuhan, berharga di mata Tuhan, saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-7. Ini ayat renungan kita yang terakhir. Di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saya ulangi Bapak Ibu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Sekali lagi dan sekali lagi, mari kita jaga hidup ini. Mari kita perkarakan hidup kita. Apakah hidup kita ini sudah benar di mata Tuhan atau belum? Apakah hidup kita ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau belum? Mari Bapak Ibu Saudara, kita perkarakan hidup kita di hadapan Allah. Kita introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan? Dan apa yang harus kita tinggalkan? Tinggalkan yang jahat dan lakukan yang baik. Karena Tuhan memanggil kita bukan mengerjakan yang cemar, tetapi melakukan yang kudus. Mengerjakan yang baik, yang suci, yang kudus, yang tidak bernoda, yang tidak bercela, dan yang tidak cacat, saudara-saudara. Mari kita jaga hidup ini. Yang Tuhan sudah tebus, yang Tuhan sudah memerdekakan kita. Jangan sia-siakan hidup kita. Mari kita perkarakan hidup kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita senantiasa ada kontrol untuk penguasaan diri di dalam menjalani kehidupan ini. Supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Jangan jatuh lagi dalam lembah dosa, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita perhatikan firman Tuhan hari ini. Bahwa Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar. Bukan melakukan yang tidak baik. Bukan melakukan yang jahat. Bukan melakukan dosa. Tetapi kita dianjurkan, diperintahkan untuk melakukan yang kudus, yang suci, yang baik. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita orang percaya. Amin. Buat firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kesehariannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat menjalankan aktivitas kita. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebenaran firman-Mu, atas segala perkenan-Mu Bapa, sehingga hari ini kami boleh dimampukan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami diajarkan untuk mengerjakan yang baik, untuk melakukan yang kudus, yang suci, yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kami tidak perkenankan untuk melakukan yang cemar, untuk melakukan yang kenajisan dalam hidup kami. Tapi kami dituntun untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan yang kudus, melakukan yang suci dalam kehidupan kami, dalam keseharian kami. Sehingga kami tidak jatuh Tuhan. Tapi kami percaya bahwa tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Tapi Tuhan senantiasa ada dan hadir dalam kehidupan kami orang percaya yang setia. Untuk menuntun kami, untuk mengarahkan kami ke jalan yang benar. Sehingga kami Tuhan tidak kehilangan arah tujuan hidup kami. Tetapi kami sungguh senantiasa fokus hanya kepada kuasa Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya apabila ada jemaat-Mu Tuhan yang sakit, hamba percaya Engkau sudah sembuhkan. Yang lemah percaya bahwa Engkau sudah menguatkan. Dan aku percaya yang terikat Tuhan sudah bebaskan daripada keterikatannya persoalan masalah apapun itu Tuhan. Dan yang susah aku percaya bahwa Engkau telah menghiburkan mereka melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Lewat Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang suci yang memenuhi setiap hati, jiwa dan roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, Bapak Gembala kami. Berikan kekuatan, kesehatan baru setiap pagi Tuhan. Akal budi, hikmat, marifat, pewahyuan daripada Tuhan. Kesehatan tubuh jasmani rohani yang maksimal, yang prima Tuhan. Sehingga Bapak Gembala kami sungguh mampu Tuhan. Diberi kemampuan oleh Engkau Bapa untuk mengayomi, untuk menuntun jemaat-Mu ini Tuhan yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Untuk mengenal Allah lebih dalam. Untuk mengalami kuasa kemuliaan Allah di dalam setiap kehidupan seluruh jemaat yang ada Tuhan. Oleh karena kuasa penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah lindungi, pelihara seluruh jemaat yang ada. Kuatkan mereka, teguhkan iman percaya mereka Tuhan. Supaya tidak ada keraguan di dalam kuasa-Mu. Tidak ada kebimbangan. Maka tidak ada lagi kekhawatiran dalam hidup mereka. Karena dia sungguh-sungguh percaya bahwa kuasa-Mu dahsyat, ajaib, heran, luar biasa. Engkau sumber segala berkat bagi mereka semua. Sumber kekuatan, sumber keselamatan, sumber kesehatan, umur panjang, damai, sejahtera, sukacita menjadi bagian seluruh jemaat-Mu Tuhan. Karena kami semua adalah anak-anak Tuhan. Kami semua adalah umat pilihan Tuhan. Kami semua adalah milik Tuhan. Kami semua adalah kepunyaan Tuhan. Kami semua adalah biji mata Tuhan. Untuk itu ya Bapa, pelihara kami semua Tuhan. Sebagaimana Engkau memelihara biji mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di surga. Di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Karena itulah ibadah kami yang sejati tatkala kami mau memberikan, mempersembahkan seluruh hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Itulah ibadah kami yang sejati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba tidak bisa menyebut nama hamba-Mu satu persatu. Tapi hamba percaya Engkau tahu apapun kebutuhan kami, apapun keperluan kami. Engkau tahu dan Engkau melihat Bapa. Dan Engkau akan sediakan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan dalam hidup ini. Teristimewa Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat yang ada kami semua. Engkau jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Engkau luputkan kami dari segala virus apapun yang ada Tuhan. Biarlah nama-Mu saja kami tinggikan, permuliakan. Karena memang Engkau lah yang layak kami agungkan, tinggikan, permuliakannya Bapa. Karena Engkau Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang ajaib, heran, dahsyat kuasa-Mu. Sanggup merubahkan segala keberadaan hidup kami. Yang sakit jadi sembuh, yang lemah jadi kuat, yang susah terhibur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang sudah merasa diberkati sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati semua. Saya serahkan kepada... Terima kasih Pak Luther.
untuk ya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena ibadah kami ini Tuhan telah pimpin dan berkati hingga boleh berjalan dengan baik. Berkati anak-Mu yang sudah memimpin kami lewat pujian Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi rema di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini Tuhan. Biar apapun yang dikerjakan Tuhan akan selalu berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Yang jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Engkau berikan penghiburan, dan yang kekurangan Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sidang jemaat, mari angkat kedua belah tangan-Mu dan terima berkat ini. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu. Amin. Diberkatilah rumah tangga-Mu. Amin. Diberkatilah usaha pekerjaan-Mu. Diberkatilah kesehatan-Mu. Amin. Diberkatilah keuangan-Mu. Amin. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan-Mu Amin. dengan luar biasa. Bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi orang lain. Terimalah semua berkat Tuhan ini. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mulai hari ini sampai selamanya. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat kita sama keluarga. Tetap sehat. Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Berkati. Selamat hari Minggu. Kalau boleh tahu yang Oppo 11 itu siapa ya? Enggak ada namanya. Bukan. Oppo Selamat bukan ya, Oppo Minggu 11. bagus. Boleh kita Halo. kenal, soalnya Halo, baru lihat Jason. Selamat hari Minggu. Halo. Jason. Oppo 11 siapa ya? Boleh ditulis Andre, namanya. Adik dari Ambon. Adik dari Ambon. Oh, tinggal di mana? Di Ambon, Ambon. Oh, iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Boleh tahu namanya? Namanya siapa? Halo, Arjen. Margareta. Oh, iya iya. Biasa. Oke. Tambah Halo, cantik. Selamat Selamat hari Minggu, Bang Mas. Murni, sehat. Halo, Bagus. Selamat hari Minggu, Pak Halo Agus. semua. Salam, salam. Selamat pagi. Sudah pulih ya? Sudah pulih ya Pak Murni ya? Bagus. Salam. Bagus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Salam ulas. Yang mantap. Terberkati sehat. Imam. Jason. Bagus. Mantap. Abas Titi. Salam, shalom semuanya ya. Yang hari pagi hari ini, shalom semuanya. Suaranya, Sehat Ibu. sehat selalu. Ibu. Ada yang lepas dari kasih Tuhan, dari pertolongan, perlindungan Tuhan. Shalom, shalom. Sehat Murni. Shalom semuanya, shalom. Sampai ketemu ya. Shalom Karena semuanya ya. Sampai ketemu hari Minggu ya. Shalom. PPKM sampai tanggal Izin keluar ya. 20. Izin keluar ya. Shalom. Maria. Salam. Suaranya, Nek. Iya. PPKM Suaranya kita Nenek Geda. masih diperpanjang sampai tanggal 20 ya. Tapi Tapi ibadah kita masih lewat Zoom. Abel. Saya masih diperpanjang Nenek. Ya, PPKM diperpanjang sampai tanggal 20. Jadi kita ibadah masih lewat Zoom dulu ya.
Salam Tante Pampang. Salam Tante Lastri, Pak Agus. Tante Berta. Ini keluar. Salam. Saya duluan ya. Terima Maaf, kasih. ada sesuatu yang mau dikerjakan. Halo gadis. Tuhan Yesus berkati semuanya. Sehat selalu. God bless. Puji Tuhan luar biasa. Tuhan berkati Pak Agus. Sembahan ditransfer ya. Bu Berta, Oma, Bu Fitri, Shalom, shalom, shalom. Pak Jorel, Shalom. Meme. Halo Jason. Jason. Jason lama nak ketemu nah, Jason nah, Jason lama nak ketemu. Jason, Iya. bujang Oma, nak tua kareba, sehat, sehat Oma. Halo Pak Noyen, salam berkati. Terima kasih Pak Doni, Pak Doni. Nah, dadah. Dadah. Jason, Nayen, selamat pagi Senayen. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak, thank you Pak. Terima kasih. Oma, Oma, sehat Oma, sama Siska. Ya, Terima kasih. sehat Oma malapus ya. Oma, malapus ya. Lapu sepak. Malapu Oma. Lapu-lapus ya. Ya, Lapu Tuhan. malapus ya Oma. Oma Siska. Abel, Abel, Halo. nonton tuh Oh, pasti. apeng itu asik apa itu apeng itu? Selamat hari Minggu, Bang. Pagi, selamat hari Minggu juga. halo. Halo. Bisa kita bertemu semua. Haleluya. Halo, selamat hari Minggu. Salam hari Minggu. Halo Pak Doni. Selamat hari Minggu, Halo, Pak Doni. Pak Nayan. Ya, Halo Pak Doni. Halo. Tuhan berkati ya. Amin. Tuhan berkati juga. Mati. Berkati, Aduh, terima kasih. terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Doni, Ya, Bu. kalau untuk mematikan tuh di mana? Lip, Bu, lip. Ya, satu tuh. Lab, Lip, L, E. ada. Di pojok kanan atas, Bu. Pojok kanan, sebelah bawah. Disentuh aja layarnya sekali, ntar keluar tulisan warna merah sebelah kanan atas. Lip. Tulisan lab. Cuy. Klik dulu. Sentuh aja sembarang layarnya di mana gitu, Bu. Nah, itu mute. Di sebelah atas, Bu. Atas kanan, atas. Nathaniel Guru. Halo, Nathaniel. Ada lip merah itu, Bu, tulisan lip merah. Lip Kah? Yang dulu. merah. Ini aja tulisannya. Oh, ini. Nah, kalau ada lip ya tuh merah. Lip lainnya rek aja tulisannya. Nah, Iya, itu sudah. coba klik Yang Ibu, merah klik ini. Itu, klik aja. Klik aja Masuk. sekali. Klik sekali aja. Di mananya? Coba klik Ulangi aja lagi. kan muncul Dua aja. kali. Disentuh sekali aja. Di mana? Ya di kotak itu, Bu, di kotak kanunya tempat kita zoom ini, nah. Klik aja sekali. Oh, iya. Sudah. Merahnya klik di merah lip itu. Jorel. Nah. Salam Om. Selamat hari Minggu. Shalom. Belum nih, Don. Kada ada Don nih. Halo. Oh, lip. Sudah. Udah Permisi klik dulu. Sudah. Klik 2 kali, Bu. Oh, 2 kali kah? Karena lip meeting, tulisannya lip meeting. Ya, klik di lip meetingnya itu.
Shalom, 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 shalom. Lip meeting ke dada, lip aja. Ya, klik di lip-nya, baru keluar lip meeting-nya. Nah, Oh. Oh iya. ya klik di lip meeting itu. Nah, udah keluar dah. Nah, yuk, salam Panayan, selamat hari Minggu. Bu. Salam. Om, salam. Terima kasih. Salam. Terima kasih semua. Ayo Oma Siska. Tuhan berkati. Galaksi.